Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Nasaihul Ibad ya. Makalah yang ketiga. Al-maqalatus salisatu. Makalah ketiga ya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Mang dakhalal qabra bila zadin. Siapa saja dakhalal qabra, masuk kubur, bila zadin, tanpa bekal. Zadin, bila zadin, ay minal amalis sholihi. Maksudnya adalah bekal berupa amal soleh, amal kebaikan. Gak bawa tuh, masuk kubur gak bawa itu, amal soleh gak punya. Faka'annama, kata Abu Bakar nih, orang yang seperti itu seakan-akan raqibal bahra bila safinatin. Seakan-akan raqiba, mengarungi, al-bahra, lautan, bila safinatin, nggak pakai perahu. Ngarungi lautan nggak pakai perahu. Itu sama seperti orang yang meninggal dunia masuk dalam kubur nggak bawa amal soleh. Terus ayfayaghriqa gharqan, artinya fayaghriqa gharqan, tenggelam dah tuh. Gharqan la khalasa lahu, tenggelam nggak ada yang nolong. Illa bimay yunqidhu, kecuali ada yang menyelamatkan. Gitu. Jangan sampai dah kita meninggal dunia masuk dalam kubur ya, gak punya amal soleh, cuma na'udzubillah. Ngarungi lautan gak pakai perahu. Kalau ngarungi nyebrang sungai mungkin bisa, nggak usah pakai perahu ya, renang bisa. Ini lautan, nggak pakai perahu. Sehebat apapun orang bisa berenang di lautan, nggak sanggup dah pokoknya. Terus kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini seperti pernah diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, mal mayyitu fi qabrihi, keadaan mayat di dalam kubur, illa kal ghariqil mughawwisi, seperti orang yang tenggelam perlu pertolongan. Jadi orang yang orang mayat, keadaan mayat di kubur itu tuh menunggu datangnya kebangkitan itu seperti orang yang tenggelam perlu pertolongan. Nah, kalau dia membawa amal soleh,
perahunya tuh, amal soleh itu perahunya. Lanjut, ay talibi li ayyughasa, ya. Maksudnya adalah keadaan mayat di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan. Artinya yang mencari sesuatu agar dapat ditolong. Sesuatu itu apa? Amal soleh. Mungkin doanya anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya beruntung dah kalau kita meninggal dunia ini punya anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maqalatul rabi'atu, ya. Maqalah yang keempat, Sahihul Ibad, ya. Apa maqalah yang keempatnya? An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Umar. Di atas tadi maqalah salis dari sahabat Abi Bakar. Apa kata Umar? Nuqila an Syekh Abdul Mu'ti Samlawi, ya. Dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Jibril, bersabda kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa Rasulullah? Sabda Rasulullah kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Umar, jelaskan kepada kebaikan-kebaikan Umar. Jelaskan padaku kebaikan-kebaikan Umar. Ini Rasulullah nanya sama malaikat Jibril. Kebaikan-kebaikan Umar jelasin dong kepadaku, gitu. Allah alam, ya. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, laukanatil biharu midadan, laukanatil biharu, seandainya lautan menjadi tinta, ya. Midadan, tinta. Lautan menjadi tinta nih. Wasyajaru aklaman, lama hasor tuha, pepohonan jadi pena, maka pasti aku tidak dapat menghitungnya. Aklaman lama hasor tuha, tidak dapat menghitungnya. Kebaikan-kebaikan Umar. Jadi kebaikan Umar itu banyak, gitu. Itu sudah dihitung, kalau dihitung-hitung, gitu. Lanjut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun faqala sifli hasanati Abi Bakrin, jelaskan lagi dong kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar, gitu. Faqala, lantas malaikat Jibril berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu adalah hasanatun, salah satu, min hasanatin, salah satu kebaikan Abi Bakrin, dari berbagai kebaikan Abu Bakar.
Umaru hasanahtun. Umar itu adalah salah satu kebaikan min hasanati Abi Bakrin, dari berbagai kebaikan Abu Bakar. Umar masih kalah dengan Abu Bakar gitu. Baru satunya kebaikan Abu Bakar itu ya Umar, kebaikannya Umar. Allah alam ya. Nih malaikat Jibril ini menjawab pertanyaan Rasulullah. Kemudian Imam Nawawi ya, di sini dalam kurung izzud dunya bil mali ya. Kemuliaan dunia bil mali, dengan harta. Diem lah. Izzud dunya bil mali. Jadi kata Imam Nawawi ini menambahkan di sini, kemuliaan dunia itu ya dengan harta. Ingin mulia di dunia ini, ingin terhormat, ingin dihargai orang, ingin dimuliakan oleh orang di dunia ini nih, banyak harta indah, banyak hartanya aja, pasti dihormati, dihargai, dimuliakan oleh manusia. Maka jangan heran kalau orang kaya disanjung-sanjung ya, dipuji-puji ya gitu. Dunia itu begitu. Namun wa izzul akhirati, ketika dan kemuliaan akhirat itu ya ingin mulia di akhirat bisolihil a'mal, harus punya amal soleh, banyak berbuat amal kebaikan, kesolehan, kalau ingin mulia di akhirat. Kalau ingin di dunia mulia gampang, harta aja, punya harta banyak, pasti dihormati, dihargai, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi di akhirat itu cukup dengan perbanyaklah amal soleh. Wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Banyakin amal soleh ya, kebaikan. Aifala artinya fala tatakawwa umurud dunya. Artinya bahwa tidak akan kuat dan baik urusan dunia itu ya. Wala tasluhu illa bil amwal, harus dengan harta. Kalau dunia itu harta, ingin urusan dunianya kuat dan baik, pakai harta, harus punya harta benda. Begitupun wala tatakawwa umurul akhirati, dan tidak akan menjadi kuat dan baik urusan akhirat. Wala tasluhu illa bil a'malis solihati ya. Wala tasluhu illa bil a'malis soleh, harus dengan amal-amal soleh. Diingin urusan akhiratnya kuat ya, terus baik, banyakin dah tuh amal-amal kebaikan, amal soleh waktu di dunianya itu. Kalau nggak ingin mulia di akhirat ya, nggak kuat di akhirat, nggak usah beramal aja gitu ya.
Jadi kemuliaan dunia alatnya ya dengan harta. Coba dah lihat orang yang banyak harta, mulia dah di hadapan orang-orang, ya. Ingin kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Jadi siapapun ya yang ingin mulia di akhirat ya banyakin amal soleh dah. Meninggal dunianya itu harus bawa amal soleh, begitu maksudnya, ya. Nggak bisa kemuliaan akhirat nggak bisa didapat dengan harta, harus dengan amal, perbuatan, tindakan kebaikan, amal soleh, ya, kebaikan, hasanat gitu, meringankan beban orang lain itu kan hasanah tuh, kebaikan. Kita nolong orang yang kesempitan, kita membantu orang kesusahan, nah itu kan amal, tindakan, bukan sekedar teori gitu. Itu yang amal soleh itu yang membuat mulia di akhirat. Harta itu yang membuat orang mulia di dunia. Tapi luar biasa kalau orang hartanya banyak, ya, sebagai perantara menarik amal soleh, berbuat amal kesolehan dengan hartanya itu, wah luar biasa itu digabung gitu ya. Dunianya mulia, akhirat pun akan mulia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.